Dan juga ada berita yang merusak citra Puji dan Torik. Dan Rachel V-nya akhirnya bikin snapgram dengan kata-kata curhat lah ya intinya. Hola netizen yang tercinta, Fuji merasa geram lantaran terseret dalam skandal perselingkuhan Aziza Salsa dengan Salim Nauderer. Banyak opini negatif yang menimpa dirinya. Fuji merasa heran lantaran apapun masalahnya, dirinya selalu kena dan mendapatkan hujatan. Lewat unggahan Instagram story eksklusifnya, Fuji merasa selalu terseret dalam gosip apapun, bahkan yang awalnya bukan tentang dirinya sendiri. Fuji merasa selalu kena dalam masalah apapun. Ingat, apapun gosipnya, Fuji yang kena, Fuji yang salah. Ya, begitulah kata Fuji. Fuji merasa heran dengan fitnahan netizen yang berbakti. Menurutnya, fitnahan itu sudah berlebihan dan kelewat batas. Maka dari itu, ia memperingatkan agar netizen yang budiman berhenti untuk memfitnahnya. Diketahui, Fuji ikut terseret lantaran mantan kekasihnya, Satria Ananta, yang selingkuh dengan Aziza Salsa. Zize, sapaan akrab Aziza Salsa, diduga disebut melakukan hubungan intim bertiga dengan Salim dan Satria Ananta. Belakangan ini, Fuji dan Aziza juga jarang terlihat bersama. Fuji lebih sering menghabiskan waktu dengan lingkaran pertemanan lainnya. Tidak hanya itu, Fuji jadi perbincangan lantaran ada seorang netizen yang budiman yang mengaku tahu soal video syur miliknya. Fuji disebut aktif berhubungan intim dengan kekasihnya yang dirahasiakan itu. Tapi ada sejumlah video yang tersebar di antara teman-temannya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue udah dengar gosipnya nih ya, buat lo Jijeh, Jijah, Jiji, siapa sih panggilannya gue nggak tahu. Lu mau selingkuh sama Salim, lu mau selingkuh sama Salam, lu mau selingkuh sama Sulam, lu mau selingkuh sama siluman sekalipun, gue nggak peduli, gue bodo amat. Di sini yang gue pedulin apa? Ayang gue Uti ke bawa di berita gosip lu. Ini kayaknya susah banget ya. Pengen ngeliat nama Uti itu adem sedikit tuh susah banget, susah. Padahal ayang gue tuh nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan gosip lu, tapi bisa-bisanya dia jadi ikut-ikutan dirujak sama netizen. Kasihan ayang gue nasibnya, ya Allah. Ini gue dari kemarin ngeliat TikTok tuh, gue cuman pengen jangan sampai nama ayang gue tuh keseret-seret. Aduh Jijah, Jiji, Jije, siapa sih namanya ini? Lu beban banget jadi teman, sumpah lu beban banget. Ini perselingkuhan memang luar biasa ya. Masa temannya sendiri ya, temannya sendiri diselingkuhin. Nggak cuma itu doang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Mereka sampai threesome, ngewong ya. Aneh kan? Aneh. Lu pikir deh, binatang aja nggak suka yang namanya threesome. Sampai mereka bertiga. Ngapain tuh mereka bertiga salto smackdown? Nah, di sini juga disangkut pautkan idola saya Fuji. Pasti di mana-mana pasti si Fuji ikut kambing hitamnya ya. Ya kalau memang itu mantannya si Fuji, siapa sih namanya? Gua lupa itu siapa sih namanya. Ya bodo amat, jangan dibawa si Fuji nama kambing hitamnya. Setiap masalah pasti dibawa nama si Fuji. Ya terserah mereka. Maksudnya gini loh ya, maksudnya gini, kita harus bersyukur ya. Udah pemain bola, calon suami kita ya. Harusnya kita bersyukur. Mana terkenal lagi. Nggak cukup ya satu orang gitu ya. Di dalam hidup kita nggak cukup ya. Mau pengen sana pengen sini. Yang lucunya 3 orang ngewong, ngapain? Ya Allah ya Tuhanku. Makanya deh, jadi manusia yang benar-benar aja deh. Ampun, ini udah kayak profesor ya. Profesor aja kalah, liciknya. Ini udah pinter banget ya. Sampai main bertiga ngapain ya? Ampun deh manusia kayak gini. Nama Fuji terbawa-bawa dalam berita perselingkuhan. Ya, kita sebagai fanbase Uti dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke internasional, itu bukan urusan kami. Biarkanlah yang bersangkutan yang menyelesaikan. Tentunya dari masalah ini bisa dijadikan suatu pelajaran buat kita semua seperti itu, untuk lebih bisa membenteng diri untuk tidak seperti itu gitu. Karena manusia pasti tidak luput dari yang namanya hilaf, manusia tidak luput dari yang namanya salah. Jadi jangan menghakimi manusia, karena kita juga manusia dan belum tentu kita lebih baik dari beliau seperti itu. Jadi belajarlah memanusiakan manusia seperti itu. Mungkin ya saat ini beliau yang dapat masalah seperti itu lah, kita nggak tahu kapan giliran kita. Jadi stop deh, apalagi buat orang-orang yang nggak ngerti cerita sebenarnya seperti apa, jangan terlalu sok tahu, apalagi Lulu Padi kan bukan keluarga beliau.
seperti itu. Jadi lebih baik kayak ya no comment, menanggapi boleh tapi jangan seakan-akan kayak lu nggak pernah berbuat salah, kayak nggak pernah berbuat dosa. Ya lebih baik seperti itu. Jangan gara-gara masalah ini diricuh, dibuat, digoreng. Namanya juga berita, pasti mereka itu ingin berita yang mereka sampaikan itu viral, berita yang ingin mereka sampaikan tuh banyak didengar orang, walaupun mereka kadang nggak mikir buat berita itu benar atau tidak, seperti itu. Atau cerita sebenarnya itu satu gitu loh, tapi ditambah-tambahi. Karena gini, ini ada sedikit omongan dari Gio, titip uang berkurang, titip omongan bertambah. Itu yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya cerita selingkuhnya gini, tapi karena disampaikan ke satu jadi gini ya gitu. Jadi itu nggak boleh gitu. Bagus kita kayak melihat, mendengarkan, dan berikanlah tanggapan yang baik. Jangan udah kekurangan itu begini, kok selingkuh sih begini. Rumput tetangga itu lebih hijau. Banyak loh orang yang suaminya ganteng, istrinya cantik, KDRT, padahal udah banyak duit ya. Ada yang suaminya ganteng, istrinya cantik, udah punya anak, lihat suaminya selingkuh. Seperti itu ya. Berita perselingkuhan di dunia infotainment ini udah nggak tabu buat kita, tapi dari itu semua seharusnya dijadikan pelajaran buat kita supaya tidak seperti itu. Tapi jangan mengejudge mereka seakan-akan kayak lu manusia paling tidak pernah berbuat dosa. Belajar memanusiakan manusia. Mungkin video lo, foto-foto lo belum ke-share aja, seperti itu. Dan ingat, menyebarkan foto, video orang ya tentunya itu ada pasalnya. Jadi hati-hati aja. Kalau nggak karma ya lo dipenjara. Hati-hati aja buat penyebar video-video begitu ya. Hati-hati. Bukan dengan lo menyebarkan aib orang terus orang bangga sama lo, jijik. Apalagi lo ikut memberitakan berita yang lo nggak tahu cerita sebenarnya kayak apa, cuma nyari followers dan viewers. Mikir pakai ini, say. Kenapa sih suka banget temen makan temen? Kadang aku sendiri heran, di setiap lapisan kejadian temen makan temen itu ada terus. Nah sekarang kejadian sama Arhan, pemain bola, rame begitu. Baru bangun tidur, baru mau cuci muka, mau benerin ini itu, ya terjadi. Hanya satu sih, kalau aku dari awal pun udah kayaknya heran sama diri aku sendiri. Kok tahu ya bakal si ini pasti suatu saat bakal begini. Padahal aku bukan peramal, cuman punya insting aja kayak kuat. Kayak sering nasihatin Fuji gitu ya. Hati-hati berteman, pilih teman. Itu sebenarnya ada kekhawatiran ketika dia sering posting VT ya sama temennya itu, tiba-tiba ada khawatir. Cuman kita sebagai orang lain gitu kan, sebagai hanya yang mencintai dia aja, hanya bisa nasehatin. Coba deh lihat VT aku, ketika dia sering posting kayaknya sahabatan banget gitu, aku tuh kayak punya kekhawatiran. Nah sekarang terjadi, terseret sama ini, tapi kita jadi tahu harus diambil hikmahnya ya, buat Rahel, buat Arhan, buat Fuji. Ini adalah pembelajaran hidup yang harus kalian lewatin, dan jangan lagi dan kalian itu mendapat pelajaran yang istimewa. Itu hikmahnya. Jadi mulai sekarang, mulai menyaring lagi, mulai bersikap lagi, mulai bagaimana kita seharusnya mempelajari ilmu hidup, karena ilmu hidup itu nggak akan ada habisnya. Terus belajar. Aku mau ngeringkas apa yang sudah terjadi di X semalam. Di luar dari beritanya itu bohongan atau beneran, tapi kalau misalkan bohongan itu udah fitnahnya parah banget. Awal dari Rasel V-nya kan yang baru putus sama Salim. Terus tiba-tiba di snapgramnya Rasel V-nya itu pasang foto sama Aziza dengan lagu-lagu yang pengkhianatan. Terus di X itu tiba-tiba ada salah satu akun yang nunjukin DM-an dia sama Rasel. Bilang katanya Arhan itu nelpon Rasel V-nya. Dan dari captionnya itu kayak membahas tentang perselingkuhan antara Zize dan juga Salim. Terus tiba-tiba ada bukti-bukti lain yang bilang kalau misalkan Zize itu katanya udah ditalak sama Arhan. Dan di X bilang kalau misalkan Zize itu berselingkuh bukan cuma sama Salim, tapi sama beberapa laki-laki, termasuk sama laki-laki yang pernah deket sama Fuji. Dan beritanya itu selalu berhubungan dengan
Bahkan ada yang bilang melakukan trisam. Dan yang gak habis pikir, beredarlah video Syur yang mirip Aziza. Dan juga ada berita yang merusak citra Puji dan Torik. Dan Rachel V-nya akhirnya bikin snapgram dengan kata-kata curhat lah ya intinya. Dan dia curhat intinya dia itu kecewa karena dihianati sama teman dekatnya dan juga sama mantan pacarnya. Orang-orang berpikir ini tuh cuma teknik marketing. Karena akhir-akhir ini Rachel V-nya tuh lagi ngeluarin satu produk. Tapi Rachel mengelak hal itu. Jujur aku sampai gemeteran baca beritanya. Aku nggak tahu ini beneran atau fitnah. Kalau memang fitnah itu udah keterlaluan banget. Kalau ini beneran fitnah, aku berharap sih si artis tersebut klarifikasi. Takutnya juga beritanya jadi kemana-mana. Karena berita ini beneran ngerusak banget citra mereka. Aziza, Torik, Puji, Salim, Satria, siapa lagi tuh? Ini berita parah banget. Influencer tuh hari-hari ada aja gebrakannya. Ditinggal tidur bentar ada lagi aja yang viral. Ini gue baru bangun ada lagi berita Zize. Ya Allah bang, kita kayak nggak boleh tidur, harus begini mulu depan sosmed nih biar nggak ketinggalan. Lagian Zize lu juga ada-ada aja, laki orang, udah hidup lurus-lurus aja Zize. Lo nggak lihat bapak lo sesayang apa itu sama Arhan? Kalau Indonesia menang, postingan Arhannya bisa 5 kali itu di Instagram bapak lo. Mawas diri. Lawan lo Rachel V, Zize lebih senior, udah nggak usah aneh-aneh. Gue bilangin sama lo. Aduh, lagian Arhan sing sabar ya nang ya. Lagian, mana kita pengen lawan Australia lagi. Udah, Calvin Perdong sama Nathan Chaon siap-siap, udah nggak mungkin main Arhan, udah nggak mungkin. Kita kasih ruang waktu dulu dia buat tenangin diri dulu, urusin lu masalah keluarganya. Yang ada main malah nggak fokus. Begini lempar bola, kenapa Salim yang ada dia. Udah, Zize mawas diri, mawas.